Suara denting gelas kristal memenuhi rooftop bar Jakarta yang dihiasi lampu temaram. Anya, mengenakan gaun champagne yang membalut tubuhnya dengan elegan, mengangkat gelasnya tinggi-tinggi. Di sampingnya, Bima tersenyum bangga, memegang pinggang Anya dengan sentuhan suportif. Perayaan malam ini adalah puncak dari kerja kerasnya selama 5 tahun. Anya baru saja memenangkan tender desain interior skala besar untuk proyek hotel mewah di pusat kota. Untuk Anya, yang tidak pernah berhenti membuatku bangga, ujar Bima, suaranya hangat dan mantap. Anya membalas tatapannya, merasakan gelombang cinta dan rasa aman. Bima adalah fondasi yang kokoh setelah badai yang ia lalui. Hubungan mereka stabil, mudah, dan penuh dukungan. Tidak ada drama, tidak ada pertanyaan yang belum terjawab. Ini adalah kehidupan yang ia bangun dengan susah payah, tembok kokoh yang melindungi hatinya dari masa lalu. Terima kasih, Bim, bisik Anya tulus. Semua ini juga berkat kamu. Ketika malam semakin larut, manajer proyek dari perusahaan properti yang memenangkan tender, Pak Hadi, mendekati meja mereka. Ia membawa amplop tebal berisi dokumen kontrak dan tersenyum misterius. Selamat sekali lagi, Anya. Proyek ini akan menjadi mahakarya, saya yakin, kata Pak Hadi. Oh, omong-omong, saya ingin memberitahu Anda sedikit perubahan. Kami baru saja merekrut konsultan strategis baru yang akan bekerja sangat dekat dengan tim desain Anda. Dia akan memastikan visi artistik Anda sejalan dengan branding internasional kami. Anya mengangguk antusias. Tentu, Pak. Kolaborasi selalu disambut baik. Bagus. Dia akan hadir di rapat perdana besok pagi jam 9. Dia adalah rising star di kancah global. Namanya Reza Darmawan. Senyum di wajah Anya mendadak kaku, membeku seperti es yang dingin. Suara musik lounge yang tadinya menenangkan kini terasa bising dan jauh. Amplop di tangan Pak Hadi tampak bergetar. Reza Darmawan. Nama itu, yang seharusnya sudah terkubur bersama debu kenangan 5 tahun lalu, kini terdengar lagi di ruang yang sama, di perayaan kesuksesan yang seharusnya menjadi miliknya seutuhnya. Bima menyadari perubahan ekspresi Anya. Ia meremas bahu Anya dengan lembut. Kamu kenal dia, Yang? Anya hanya menggeleng, tenggorokannya tercekat. Ia memaksa dirinya tersenyum tipis pada Pak Hadi. Tidak. Mungkin nama yang umum, Pak. Namun, di dalam hatinya, ia tahu. Nama itu tidak mungkin umum. Reza adalah satu-satunya orang yang pernah membuatnya merasa seluruh dunianya berwarna, dan satu-satunya orang yang juga meninggalkannya menjadi abu-abu. Keesokan paginya, Anya duduk di ruang rapat perusahaan dengan jantung berdebar kencang. Ia mencoba bersikap profesional, mengulas catatan dan skema desainnya. Ia meyakinkan dirinya bahwa ini hanya kebetulan. Bahwa ia sekarang adalah profesional, dan dia hanyalah rekan kerja. Pintu rapat terbuka. Sebuah bayangan tinggi mengisi ambang pintu. Ketika Reza masuk, waktu seolah melambat. Ia tampak lebih matang, lebih mapan, dan lebih tampan. Jas biru navinya pas di tubuhnya, memperlihatkan aura kesuksesan global yang dijanjikan Pak Hadi. Matanya yang coklat, mata yang pernah menatapnya penuh janji, kini menyapu ruangan dan berhenti tepat pada Anya. Tatapan itu adalah campuran antara kejutan, penyesalan, dan percikan api lama yang tidak bisa disembunyikan. Reza tersenyum tipis, senyum yang selalu melemahkan lutut Anya, dan berjalan menuju kursi yang kebetulan berada tepat di seberang Anya. Selamat pagi semua. Terima kasih telah menyambut saya, ujar Reza, suaranya lebih dalam, penuh otoritas. Ia kemudian menoleh ke arah Anya. Nona Anya, saya sangat antusias bekerja dengan Anda. Saya sudah melihat portofolio Anda. Sungguh luar biasa, katanya, mempertahankan nada profesional yang dingin. Anya mengambil napas dalam-dalam,
mengatur napasnya yang tercekat. Ia harus setidaknya tampak normal. Terima kasih, Tuan Reza. Saya juga, jawab Anya, suaranya terlalu tenang, terlalu datar. Saat rapat berjalan, setiap interaksi terasa seperti battlefield. Mereka berdebat tentang konsep, berbagi ide, dan tanpa sengaja menemukan kembali ritme kerja lama mereka. Mereka selalu menjadi tim yang hebat, bahkan jika mereka adalah pasangan yang buruk. Ketika rapat berakhir dan semua orang mulai membereskan kertas, Reza sengaja berlama-lama. Ia menunggu hingga ruangan hanya menyisakan mereka berdua. Anya, panggilnya pelan. Bukan Tuan Reza, bukan Nona Anya. Hanya Anya. Anya tidak berbalik, sibuk mengemas laptopnya. Ada lagi yang ingin Anda diskusikan, Tuan Reza? Mengenai kerangka waktu proyek mungkin? Reza berjalan ke sampingnya. Tolong jangan seperti ini. Anya akhirnya mendongak, matanya bertemu tatapan Reza yang menyesal. Seperti apa? Profesional? Maaf, tapi itulah saya sekarang. Saya tidak tahu hubungan apa yang Anda harapkan setelah 5 tahun hilang tanpa kabar, tetapi bagi saya, kita adalah rekan kerja. Itu saja. Reza menatapnya lekat. Aku tidak pernah benar-benar pergi, Anya. Dan aku tidak kembali hanya untuk urusan bisnis. Kalimat itu diucapkan dengan penyesalan yang jujur, menghantam Anya. Pertemuan profesional yang canggung kini mencapai puncaknya. Sebuah janji yang tak terucapkan menggantung di udara. Anya mengatupkan rahangnya. Anda terlambat, Reza. Sangat terlambat. Ia meraih tasnya dan bergegas keluar, meninggalkan Reza berdiri sendirian di ruang rapat, dikelilingi oleh skema desain hotel mewah yang akan mereka bangun bersama. Sebuah fondasi yang harus didirikan di atas puing-puing hati mereka. Kepala Anya terasa penuh. Pertemuan di ruang rapat pagi itu meninggalkan residu pahit di lidahnya dan denyutan nyeri di pelipisnya. Kata-kata Reza, "Aku tidak kembali hanya untuk urusan bisnis," berputar-putar di benaknya seperti lagu lama yang sulit dihentikan. Anya menyandarkan punggungnya di kursi, membiarkan pikirannya melayang kembali ke 5 tahun lalu. Saat itu, mereka adalah pasangan yang tak terpisahkan. Anya, seorang mahasiswi desain yang idealis, dan Reza, seorang pemuda cerdas yang haus akan dunia. Cinta mereka terasa seperti magnet yang tak terbantahkan, janji masa depan yang cerah dan penuh petualangan. Flashback. Malam itu, hujan turun dengan deras di luar jendela apartemen kecil mereka. Reza memegang kedua tangan Anya, mata mereka bertemu di bawah cahaya lampu neon yang redup. Kesempatan ini datang sekali seumur hidup, Nya, kata Reza, suaranya dipenuhi kegembiraan bercampur ketakutan. Ia baru saja mendapatkan beasiswa dan tawaran kerja magang prestisius di luar negeri, langkah awal menuju puncak karir impiannya. Anya tersenyum, meski air mata sudah menggenang. Aku tahu, Za. Aku bangga sekali padamu. Tapi aku tidak bisa memintamu menunggu. Jaraknya terlalu jauh, waktunya terlalu lama. Aku tidak tahu kapan aku bisa kembali, bisik Reza, ekspresi wajahnya berubah menjadi penyesalan. Saat itu, Anya mengerti. Reza memilih jalannya, dan jalan itu tidak melibatkan dirinya. Keputusan itu menusuknya lebih dalam daripada pengkhianatan. Itu adalah pengakuan bahwa dalam timbangannya, ambisi Reza lebih berat daripada cinta mereka. Kalau begitu, jangan minta aku menunggu, kata Anya, suaranya pecah. Itu adalah perpisahan yang hening, bukan karena pertengkaran, melainkan karena pilihan jalan hidup yang berbeda. Reza pergi 2 minggu kemudian, hanya meninggalkan surat singkat berisi permintaan maaf dan harapan agar Anya bahagia. Tidak ada kontak selama 5 tahun berikutnya, hingga pagi ini. Anya tersentak dari lamunannya ketika ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Reza. Reza, saya harap pertemuan tadi tidak terlalu mengganggu Anda.
Saya ingin mengundang Anda makan siang. Murni untuk membahas alur kerja proyek hotel. Ada beberapa poin yang lebih baik kita diskusikan secara santai. Anya merasakan dorongan untuk menolak, untuk memblokir, untuk melarikan diri. Tetapi sisi profesionalnya menang. Menghindari Reza berarti mengorbankan proyek terpentingnya. Ia tidak akan membiarkan masa lalu merusak masa depannya. Anya, baiklah. Tapi hanya 1 jam, dan hanya bicara pekerjaan. Di kafe dekat kantor, jam 1. Pertemuan itu pun terjadi. Kafe yang dipilih Anya adalah tempat yang ramai dan terang, memastikan tidak ada ruang untuk keintiman atau suasana romantis yang menyesatkan. Reza tiba tepat waktu. Ia tidak langsung membahas pekerjaan. Ia menatap Anya sejenak, tatapan yang penuh perhitungan. "Kamu terlihat sangat baik, Anya," komentarnya, suaranya rendah. "Begitu juga Anda, Tuan Reza. Jelas karir di London sangat cocok untuk Anda," balas Anya dingin. Reza mendesah, menyandarkan punggungnya. "Bisakah kita hilangkan formalitas ini? Anya, aku tahu aku bersalah. Aku tahu cara aku pergi adalah pengecut. Tapi, aku ingin kita setidaknya kembali menjadi teman kerja yang nyaman seperti dulu." Anya menatapnya, mencari kebohongan. "Dulu? Dulu kita lebih dari sekadar teman kerja. Dan Anda yang merusak kenyamanan itu, Reza." "Aku tahu dan aku menyesalinya setiap hari," ucap Reza tulus. "Saat itu, aku terlalu muda dan terlalu serakah. Aku pikir aku bisa mengejar impianku dan kemudian kembali kepadamu, dan semuanya akan baik-baik saja. Aku salah besar." Ia kemudian mengeluarkan sebuah binder berisi skema proyek, secara profesional menggesernya di meja. "Aku tidak akan membahas masa lalu lagi, jika itu yang kamu mau. Tapi kita harus bekerja sama. Untuk proyek ini, kita harus sinkron. Jadi, anggap saja ini riset profesional. Mari kita fokus pada desain." Reza mulai membahas detail teknis dengan antusiasme yang sama persis seperti yang ia tunjukkan saat mereka dulu membahas tugas kuliah. Otak Anya, yang selama ini tegang, perlahan mulai rileks. Ia selalu mencintai pikiran Reza, cara ia melihat solusi di balik masalah. Selama 1 jam berikutnya, mereka membahas lantai marmer, pencahayaan lobi, dan target pasar. Pembicaraan itu mengalir alami, seperti mereka tidak pernah berpisah. Mereka tertawa sejenak karena lelucon inside joke tentang font desain. Ketika Reza berdiri untuk pergi, ia menjabat tangan Anya. Genggaman itu terasa panas dan kuat. "Terima kasih sudah mau bicara denganku, Anya." "Secara profesional," katanya, menekankan kata terakhir. "Aku janji, aku akan bersikap profesional. Tapi, aku juga berharap seiring waktu, kita bisa membangun kembali persahabatan kita." Anya menarik tangannya perlahan. "Kita lihat saja, Reza. Fokus pada hotelnya." Meskipun ia berkata demikian, saat Anya berjalan kembali ke kantornya, ia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa selama 1 jam itu, ia merasa dirinya yang lama, dirinya yang riang dan penuh gairah, sedikit muncul kembali, disentuh oleh kehadiran Reza. Ia tahu, garis batas profesional yang ia tetapkan akan sangat mudah tergelincir, terutama ketika Reza begitu pandai membangkitkan kenangan yang seharusnya sudah ia kubur. Ia harus berhati-hati, demi Bima dan demi dirinya sendiri. Proyek hotel mewah itu bergerak dengan kecepatan tinggi, dan begitu pula intensitas kolaborasi antara Anya dan Reza. Sebagai desainer utama dan konsultan strategis, mereka harus selalu berada di halaman yang sama. Ini berarti rapat larut malam, tinjauan skema di akhir pekan, dan ratusan pesan teks yang melampaui batas jam kerja normal. Anya awalnya teguh pada pendiriannya. Komunikasi hanya berputar pada budget, material, dan jadwal. Namun, seiring waktu, profesionalisme yang kaku mulai terkikis oleh kenyamanan yang akrab.
Mereka berdua memiliki chemistry kerja yang sempurna. Reza tahu kapan harus mendorong visi Anya, dan Anya tahu kapan strategi Reza terlalu agresif. Suatu malam, sekitar pukul 21, mereka terjebak di kantor setelah sesi tinjauan desain yang melelahkan. Lampu di lantai itu sudah dimatikan, menyisakan hanya cahaya lampu meja Anya. Mereka berdua terdiam, menikmati keheningan setelah perdebatan sengit tentang warna foyer. Reza tiba-tiba tertawa kecil. Aku ingat. Kamu selalu benci warna taupe. Dulu saat kita mengecat apartemen, kamu sampai mengancam akan tidur di balkon kalau aku memilih warna itu. Anya merasakan senyumnya terbit secara alami. Itu bukan taupe, itu beige gajah yang sangat menjemukan. Dan ya, seleraku tentang warna belum berubah. Mereka tertawa sebentar, tawa yang penuh dengan inside joke bertahun-tahun yang lalu. Tawa itu membuat bahu Anya yang tegang sedikit rileks. Itu adalah momen singkat, namun kuat, pengembalian ke dinamika masa lalu mereka yang menyenangkan. Aku rindu selera humormu yang aneh, kata Reza, nadanya tanpa pretensi romantis, hanya sebuah pengakuan tulus tentang persahabatan yang hilang. Aku juga rindu memiliki partner yang bisa kuajak bertengkar tentang font selama 2 jam, balas Anya, berusaha menjaga nada tetap ringan, meskipun hatinya berdesir. Sementara itu, hubungan Anya dengan Bima mulai merasakan tekanan. Bima adalah seorang akuntan publik, yang hidupnya berjalan sesuai jadwal dan ekspektasi. Keterlambatan Anya pulang sering, dan perhatiannya sering teralih oleh pesan masuk dari Reza. Malam minggu seharusnya menjadi malam kencan rutin mereka. Anya tiba terlambat 45 menit, ponselnya berdering di saku tasnya. Maaf, Bim. Tadi ada revisi mendadak untuk klien, ujar Anya, mengecup pipi Bima yang tampak tidak senang. Reza lagi? Tanya Bima, suaranya tenang tapi ada ketegasan yang menusuk. Anya mengerutkan kening. Kami sedang mengejar tenggat waktu, Bima. Dia adalah konsultan proyek. Aku mengerti pekerjaan, Anya. Tapi dulu, saat kamu mengerjakan proyek besar lain, kamu tidak pernah sebegitu sibuk. Kalian sering makan siang, kamu sering pulang larut, dan kamu selalu tersenyum saat membaca pesannya. Bima menjelaskan bukan menuduh, melainkan menyampaikan fakta yang ia amati. Anya merasa terdesak. Aku tersenyum karena kami berhasil menyelesaikan masalah desain yang rumit. Itu kepuasan profesional. Reza dan aku murni profesional, Bim. Aku mencintaimu, aku bersamamu, tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Bima menatapnya lekat-lekat. Ia tidak membantah, tetapi ia juga tidak terlihat sepenuhnya yakin. Aku mempercayaimu, Nya. Tapi jangan biarkan dia melampaui batas, profesional sekalipun. Karena aku melihat bagaimana dia menatapmu. Aku melihat bagaimana kalian berdua saling mencari di ruangan rapat. Dan aku tidak buta. Anya merasa bersalah. Ia tahu Bima tidak melebih-lebihkan. Ia dan Reza memang memiliki ketertarikan yang tak terhindarkan dalam interaksi mereka. Ia berjanji pada Bima dan pada dirinya sendiri untuk segera menarik garis batas itu kembali. 2 hari kemudian, Anya dan Reza kembali bekerja hingga larut, kali ini di ruang Moab Hotel. Mereka sedang meninjau sampel material. Suasana di luar sedang dingin dan basah karena hujan sore. Anya merasa pusing karena kurang tidur dan stres. Ketika ia mencoba mengangkat sampel marmer yang berat, tangannya tergelincir. Aduh! Desis Anya. Reza segera menahan sampel itu, wajahnya khawatir. Hati-hati, Nya. Kamu kenapa? Aku sedikit pusing. Sepertinya aku belum makan malam, jawab Anya. Reza meletakkan sampel itu dengan hati-hati. Tanpa mengatakan apa-apa, ia mengambil kunci mobilnya. Tunggu di sini. Ia kembali 15 menit kemudian, membawa sekantong makanan dan sebuah cangkir kopi latte dengan krim tebal.
Makan ini. Aku ingat kamu selalu butuh gula saat stres dan harus kafein, katanya sambil menyerahkan latte itu. Anya menatap kopi itu. Itu adalah minuman rahasia yang ia dan Reza bagikan di masa lalu, minuman yang hanya ia buatkan ketika Anya benar-benar membutuhkan dorongan energi. Bima tidak pernah tahu minuman rahasia ini. Melihat kopi itu, mata Anya berkaca-kaca. Gestur kecil, personal, dan tak terduga itu menghantamnya lebih keras daripada kata-kata. Reza, ini. Aku hanya ingin kamu tetap kuat untuk proyek ini, Anya. Dan aku tidak ingin kamu sakit, potong Reza cepat, menjaga nada agar tetap profesional, tetapi tatapannya penuh perhatian. Anya menyesap kopi itu. Rasanya persis sama. Manis, hangat, dan sangat familiar. Pada saat itulah, di tengah malam yang dingin, Anya menyadari bahwa batas profesional yang ia bangun perlahan-lahan runtuh. Perasaan lama itu, rindu akan koneksi yang mendalam, kini mulai merayap naik, mengancam fondasi kehidupannya yang stabil. Ketegangan di antara Anya dan Bima semakin memburuk. Bima tidak lagi bertanya, ia hanya mengamati. Keheningan yang ia berikan jauh lebih berat daripada pertanyaan. Suatu malam, setelah Anya kembali dari rapat larut malam, lagi-lagi dengan Reza, ia menemukan Bima duduk di ruang tamu, membaca buku dengan tatapan mata yang dingin. Anya meletakkan tasnya perlahan. Aku tahu kamu kesal. Bima menutup bukunya. Aku tidak kesal, Anya. Aku lelah. Aku lelah bertanya-tanya apakah aku harus membeli makanan untukmu, atau apakah Reza sudah membawakanmu makan malam favoritmu. Kata-kata Bima menohok Anya. Ia ingat latte dan makanan yang dibawakan Reza malam itu. Ia merasa telanjang dan bersalah. Itu hanya karena aku belum makan. Dia hanya bersikap baik, Bim. Kamu tahu, rekan kerja yang suportif. Tentu saja dia suportif. Dia mantan pacarmu, Anya. Dan dia yang meninggalkanku di sini dengan semua puing-puing hatimu yang dulu harus kuperbaiki. Nada suara Bima meninggi untuk pertama kalinya. Aku tidak pernah meminta kamu melupakan masa lalumu. Tapi aku meminta kamu memprioritaskan hubungan kita. Aku butuh kejelasan, Anya. Apa sebenarnya yang terjadi di antara kalian? Anya merasakan air mata mendesak keluar. Ia membela diri dengan keputusasaan. Tidak ada yang terjadi. Aku mencintaimu, Bima. Aku memilihmu setiap hari. Reza hanyalah bayangan masa lalu yang kebetulan muncul kembali karena pekerjaan. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Aku percaya padamu, tapi aku tidak percaya pada dia, jawab Bima tegas. Dan aku juga tidak percaya pada bagaimana dirimu bereaksi terhadapnya. Kamu menjadi tegang, kamu gembira, kamu lelah, semua di waktu yang sama. Aku hanya ingin tahu, apakah kamu benar-benar sudah menutup buku itu? Karena jika belum, jangan jadikan aku cover buku barumu. Anya duduk di hadapannya, menggenggam tangan Bima. Tentu saja sudah kututup. Aku di sini bersamamu. Aku berencana masa depan bersamamu. Aku mencintaimu. Bima menghela napas panjang. Baiklah. Aku akan percaya padamu. Tapi tolong, buat garis batas itu jelas. Bukan hanya untukku, tapi untuk dirimu sendiri. Setelah konfrontasi dengan Bima, Anya berusaha keras menjaga jarak yang lebih profesional dari Reza. Ia memastikan selalu ada orang lain dalam setiap rapat, dan ia membalas pesan teks dengan jawaban singkat dan formal. Namun, Reza adalah seorang profesional yang cerdik, dan ia tahu kapan harus memanfaatkan peluang. Suatu sore, mereka sedang meninjau cetak biru yang besar di ruang penyimpanan arsip yang sepi. Anya sedang sibuk mengukur detail interior ketika Reza mendekat. Aku melihat kamu menjaga jarak dariku, Anya, ucap Reza tanpa basa-basi. Anya tidak mendongak. Aku hanya fokus pada pekerjaan. Tidak.
Kamu fokus menjauh dariku, Reza bersikeras, nadanya kini lembut dan serius. Ia menunggu sampai Anya menatapnya. Aku tahu ini sulit. Aku tahu Bima adalah pria yang baik, dan aku menghargai kehidupan yang sudah kamu bangun. Jantung Anya berdebar kencang. Ia takut dengan apa yang akan dikatakan Reza selanjutnya. Reza menarik napas. Tapi aku ingin kamu tahu. Aku tidak kembali hanya untuk kontrak ini. Aku kembali karena aku tidak pernah bisa melupakanmu. Aku pergi untuk mengejar ambisi dan aku mencapainya. Tapi di puncak suksesku, yang aku rasakan hanyalah kekosongan, karena aku menyadari suksesku tidak ada artinya tanpa kamu di sisiku. Anya menggeleng, berusaha menepis kata-kata itu. Jangan bicara seperti itu, Reza. Kamu sudah punya kesempatan. Dan kamu memilih yang lain. Dan aku menghabiskan 5 tahun terakhir menyesali pilihan itu. Aku sudah dewasa sekarang, Anya. Aku tahu apa yang benar-benar penting. Reza melangkah lebih dekat. Aku ingin kamu kembali. Aku ingin memperbaiki kesalahan terbesarku. Kata-kata itu adalah pengakuan eksplisit yang Anya takutkan. Itu adalah bom yang meledak di tengah-tengah proyek desain mereka. Apa yang kamu inginkan dariku, Reza? Aku punya kehidupan sekarang. Aku punya Bima, kata Anya, suaranya gemetar. Aku tidak memintamu meninggalkan dia hari ini. Aku hanya memintamu untuk mengakui apa yang kamu rasakan ketika kita bersama. Koneksi yang kita miliki. Kita adalah pasangan yang seharusnya ada. Beri aku satu kesempatan lagi. Hanya satu kesempatan untuk membuktikan bahwa aku bisa menjadi pria yang kamu butuhkan sekarang. Anya merasakan dinding pertahanannya retak. Pengakuan itu begitu tulus, begitu jujur, dan itu menyentuh luka lama yang belum sembuh. Ia berdiri di antara cetak biru yang besar, terbagi antara janji masa depan yang stabil dan gairah masa lalu yang mendesak. Ia harus pergi. Ia harus melarikan diri dari pengakuan itu sebelum ia melakukan kesalahan. Aku tidak bisa, bisik Anya, matanya berkaca-kaca. Ia berbalik dan hampir berlari keluar dari ruang arsip, meninggalkan Reza sendirian, berdiri di antara tumpukan kertas, dengan harapan yang kini ia tanamkan di hati Anya. Bima mungkin menuntut kejelasan, tetapi Reza baru saja melontarkan pilihan yang sulit, memilih keamanan atau memilih cinta yang belum selesai. Pengakuan Reza di ruang arsip meninggalkan Anya dalam keadaan emosional yang kacau. Kata-kata suksesku tidak ada artinya tanpa kamu terus menggema, menantang semua yang telah ia yakini tentang perpisahan mereka. Sejak saat itu, Anya mulai secara kompulsif membandingkan Bima dan Reza, menimbang-nimbang antara stabilitas dan gairah. Di satu sisi, ada Bima. Pria yang selalu ada. Pria yang membetulkan keran bocor di dapur, yang mengingatkannya untuk membayar tagihan, yang merencanakan liburan dengan penuh pertimbangan. Cinta Bima tenang, matang, dan dewasa. Bersama Bima, Anya melihat masa depan yang pasti, pernikahan bahagia, rumah yang hangat, dan dukungan tanpa syarat. Tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan akan ditinggalkan. Di sisi lain, ada Reza. Pria yang membuatnya merasa hidup dan menantang. Dengan Reza, setiap percakapan adalah duel intelektual, setiap sentuhan terasa seperti kejutan listrik. Hubungan mereka, meskipun gagal di masa lalu, selalu dipenuhi gairah yang meluap-luap dan koneksi emosional yang begitu dalam sehingga terasa seperti mereka berbagi satu jiwa. Ia adalah tantangan, janji petualangan, dan, ironisnya, penyesalan. Anya memutuskan untuk mencoba memperkuat ikatannya dengan Bima. Ia mengatur malam kencan yang manis, memasak makanan favorit Bima, dan mematikan ponselnya. Ia berusaha keras untuk fokus, tertawa pada lelucon Bima, dan merasakan kembali kenyamanan mereka. Aku mencintaimu, Bim. Aku benar-benar mencintaimu,
bisik Anya suatu malam, kata-kata itu diucapkan dengan desakan, seolah ia sedang meyakinkan dirinya sendiri sekaligus Bima. Aku tahu, sayang. Aku juga mencintaimu, jawab Bima, menatapnya dengan cinta yang murni. Tatapan itu membuat Anya merasa semakin bersalah. Sementara itu, di kantor, interaksi Anya dan Reza tetap profesional, tetapi ada arus bawah yang kuat. Mereka berdua tahu apa yang telah diucapkan. Suatu hari, saat Reza sedang mencari arsip lama di laci meja kerjanya, yang sebenarnya adalah meja kerja lama Anya, ia menemukan sebuah kotak kecil di sudut belakang laci. Itu adalah kotak hadiah ulang tahun yang pernah Anya berikan padanya, berisi jam tangan tua yang ia sukai. Anya, kamu tidak pernah mengambilnya kembali, ujar Reza, membawa kotak itu ke meja Anya. Anya mengambil kotak itu dengan tangan gemetar. Ia membukanya, dan di dalamnya, tersemat sebuah kartu kecil yang ia tulis 5 tahun lalu. Untuk Rezaku, pergi kemanapun yang kamu mau, tapi selalu ingat di mana hatimu berada. Kita akan bangun rumah impian kita suatu hari nanti. Membaca kalimat itu, hati Anya terasa sakit. Mereka pernah memiliki impian yang sama, janji yang solid. Impian itu terasa begitu nyata saat itu. Reza menatap mata Anya, menyesal. Aku meninggalkannya karena aku takut membawanya bersamaku. Itu akan membuatku ragu untuk pergi. Aku sangat egois. Kamu memilih jalanmu sendiri. Itu bukan egois, itu pilihan, balas Anya, suaranya pelan. Tidak, Nya. Itu egois. Karena aku pergi tanpa berpikir apakah kamu akan baik-baik saja, apakah kamu akan menungguku. Aku hanya fokus pada diriku sendiri. Reza bersandar di meja. Aku sudah mencapai semua yang aku impikan. Aku sudah melihat dunia. Tapi aku menyadari bahwa dunia yang indah adalah dunia yang ada di sisimu. Dan aku kembali untuk janji itu. Anya merasakan keraguan mencengkeramnya. Bima menawarkan kenyamanan dan masa depan, tetapi Reza menawarkan koneksi yang tak tertandingi dan penebusan janji masa lalu yang paling ia dambakan. Malam itu, di kamar mandi, Anya menemukan dirinya menangis, memegang kartu lama dan memikirkan Bima yang tidur pulas di kamar sebelah. Ia sadar, air mata itu bukan karena ia merindukan Reza, tetapi karena ia merindukan dirinya yang dulu, dirinya yang tak kenal takut dan penuh gairah saat bersama Reza. Keesokan harinya, Bima mengajak Anya ke sebuah toko perhiasan. Dengan gugup, Bima berlutut di depannya. Anya, kamu adalah alasan kenapa aku percaya pada masa depan. Aku tahu kita sedang menghadapi masa-masa yang sulit, tapi aku ingin menghadapinya bersamamu. Maukah kamu menikah denganku? Tanya Bima, matanya penuh harap. Anya menatap cincin berlian yang berkilauan di kotak bludru, melambangkan kepastian, stabilitas, dan cinta tanpa drama. Namun, bayangan wajah Reza dan janji masa lalu mereka juga menari-nari di benaknya. Anya tidak bisa berkata apa-apa. Ia merasa dicekik oleh pilihan yang tiba-tiba ini. Keraguannya mencapai puncaknya. Ia mencintai Bima, ya? Tapi apakah ia siap menerima masa depan yang aman ketika ada bagian dirinya yang tahu bahwa ia belum selesai dengan babak lamanya? Bim, aku... Suara Anya tercekat, ia tidak bisa mengucapkan kata ya, tetapi ia juga tidak bisa mengucapkan kata tidak yang akan menghancurkan hati Bima. Anya tidak bisa menjawab lamaran Bima. Malam itu, ia hanya meminta waktu. Bima, meskipun kecewa, menerima permintaannya dengan berat hati. Ia tahu Anya sedang berjuang, tetapi ia tidak tahu seberapa besar peran Reza dalam keraguan ini. Anya terperangkap dalam spiral kebingungan. Ia merasa seperti pendulum yang berayun cepat antara kepastian yang ditawarkan Bima dan gairah yang dibangkitkan Reza. Untuk lari dari tekanan ini, ia tenggelam lebih dalam ke dalam proyek.
Tim mereka mengadakan gathering informal setelah berhasil melewati tenggat waktu yang sangat ketat. Suasana santai dan penuh perayaan. Anya mencoba menghindari Reza, tetapi sebagai dua pemimpin proyek, mereka terus-menerus disatukan oleh rekan-rekan kerja yang bersulang. Anya minum terlalu banyak. Alkohol, ditambah kurang tidur dan kebingungan, membuat batas emosionalnya menipis seperti kertas. Reza mendekatinya ketika Anya sedang menyendiri di teras restoran, menikmati udara malam yang dingin. "Kamu terlihat sangat lelahnya," kata Reza lembut, menyerahkan segelas air putih. "Aku tahu. Aku tidak tahu bagaimana harus menjalani ini, Reza. Kebingungan ini membunuhku," bisik Anya, suaranya syarat emosi. "Aku tahu dan aku minta maaf karena aku penyebabnya. Tapi setidaknya, mari kita akui kebenaran." Reza meraih tangan Anya, tatapannya membakar. "Bahwa kita masih memiliki ini. Bahwa kita tidak pernah benar-benar putus." Anya menatap mata Reza. Dalam kelemahan dan keraguan, ia melihat refleksi dirinya yang lama, bebas, dan penuh gairah. Ia mendambakan kepastian emosional yang intens yang hanya bisa diberikan Reza. Ia merindukan perasaan rumah yang ia rasakan saat berada di dekat Reza, meskipun rumah itu pernah terbakar habis. "Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, Za," kata Anya, suaranya hampir tak terdengar. Reza tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya memegang wajah Anya dengan kedua tangannya, ibu jarinya membelai pipi Anya yang panas. Itu bukan sentuhan nafsu, itu adalah sentuhan nostalgia yang mendalam, kerinduan yang mendesak. Ia mendekatkan wajahnya, dan Anya menutup mata, siap menerima ciuman yang akan merobohkan seluruh dinding pertahanannya. Namun, Reza berhenti tepat sebelum bibir mereka bertemu. Ia hanya menempelkan dahinya ke dahi Anya. "Jangan membuat pilihan sekarang, Nya. Jangan membuat pilihan sampai kamu tahu apa yang benar-benar kamu inginkan. Tapi jangan berpura-pura bahwa ini tidak ada," bisik Reza, lalu ia mundur, meninggalkan Anya yang gemetar. Itu bukanlah ciuman fisik, melainkan kesalahan emosional yang jauh lebih berbahaya, pengakuan diam-diam bahwa mereka berbagi sesuatu yang melampaui persahabatan dan profesionalisme. Saat itu juga, di dalam restoran, Bima baru saja tiba. Ia memutuskan untuk memberikan kejutan kecil pada Anya, membawakan jaketnya karena cuaca di luar dingin. Ia mencari Anya, dan pandangannya jatuh pada teras. Bima melihat semuanya. Ia melihat Reza memegang wajah Anya dengan keintiman yang menyakitkan. Ia melihat wajah Anya yang rentan dan mata yang tertutup. Ia tidak mendengar bisikan itu, tetapi ia melihat kedekatan yang tidak pantas antara seorang wanita yang baru saja meminta waktu untuk mempertimbangkan lamarannya dan mantan kekasihnya. Wajah Bima memucat. Ia menjatuhkan jaket Anya ke lantai, suaranya tidak terdengar karena deru musik, tetapi gemuruh di hatinya jelas. Ia tidak bisa menghadapi mereka. Ia membalikkan badan, berjalan keluar dari restoran dengan langkah cepat, meninggalkan jaket dan pertanyaan yang tak terjawab. Anya kembali ke dalam beberapa saat kemudian, merasa sedikit bersalah tetapi lega bahwa ia berhasil tidak melewati batas fisik. Ia mencari Bima untuk meminta maaf karena keterlambatannya, tetapi Bima tidak ada. "Aku yakin dia ada di sini tadi, aku lihat mantelnya," kata salah satu rekan kerja. Anya mencari-cari, hingga ia menemukan jaketnya tergeletak di lantai, di dekat pintu keluar. Dingin dan ditinggalkan. Ia tahu, Bima sudah datang. Dan Bima sudah pergi. Ponsel Anya berdering. Pesan singkat dari Bima, dingin dan menusuk. "Bima, jangan pulang dulu. Aku butuh waktu untuk berpikir. Jaketmu ada di mobilku." Anya merasakan tenggorokannya tercekat. Ia sadar, Bima pasti melihat interaksinya dengan Reza. Kegugupannya yang menipiskan batas, alkohol yang membuat emosinya meluap, semuanya telah merusak kepercayaan yang Bima berikan padanya.
Ia mungkin tidak berciuman, tetapi ia telah mengkhianati janji hati mereka. Kesalahan emosional itu kini memiliki konsekuensi nyata. Malam itu, Anya tidur di sofa ruang kantornya yang kosong. Ia menelepon Bima berulang kali, mengirim pesan minta maaf dan penjelasan, tetapi ponsel Bima dimatikan. Kegelisahan Anya semakin membesar, diselimuti rasa bersalah yang menusuk. Keesokan paginya, Anya menunggu di depan apartemen Bima. Ketika Bima akhirnya keluar, ia tampak kelelahan dan matanya merah. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, hanya kekecewaan yang mendalam. "Bim, kumohon, izinkan aku menjelaskan," pinta Anya menghalangi jalannya. "Menjelaskan apa, Anya?" tanya Bima, suaranya parau. "Menjelaskan kenapa kamu meminta waktu dariku untuk mempertimbangkan lamaranku, sementara di saat yang sama kamu berbagi momen intim dengan mantanmu? Menjelaskan kenapa kamu membiarkan dia memegangmu seperti itu?" Anya memohon, "Kami tidak berciuman, Bima. Demi Tuhan, itu hanya dia sedang memberiku dukungan. Aku sedang down." "Dukungan? Dukungan apa yang membutuhkan dahimu menempel pada dahi pria lain?" "Aku melihatnya, Anya. Aku melihat bagaimana kamu merespons dia. Aku melihat kamu bersedia menukarkan seluruh stabilitas yang kita miliki hanya untuk mencari tahu apakah kamu masih merasakan percikan masa lalu itu." Bima berjalan menjauh, berhenti sejenak. "Aku sudah mencoba untuk tidak cemburu. Aku sudah mencoba untuk percaya pada kata-katamu. Tapi aku tidak bisa melawan kenangan yang kalian berdua miliki, terutama ketika kamu sendiri masih meragukan pilihanmu." Anya kembali ke kantor, hatinya hancur. Ia tidak bisa berkonsentrasi pada briefing proyek. Ia mencari sahabatnya, Rina, dan menceritakan seluruh kebingungannya, dari lamaran Bima, pengakuan Reza, hingga momen di teras malam itu. "Rin, aku mencintai Bima. Dia adalah segalanya yang kuinginkan. Tapi ketika Reza kembali, ada bagian dari diriku yang seolah-olah hidup lagi. Itu gairah yang sudah lama hilang. Apakah aku jahat?" Tangis Anya. Rina memeluknya erat. "Kamu tidak jahat, kamu hanya manusia yang bingung. Wajar jika mantanmu, cinta pertamamu, datang kembali dengan janji penebusan, itu akan mengguncangmu. Tapi kamu harus jujur, Nya. Kamu harus mengakui bahwa kamu belum menutup bab itu, dan kamu menggunakan Bima sebagai perban." Pengakuan Rina menghantamnya. Anya terdiam. Rina benar. Ia belum sepenuhnya move on dari Reza, dan ia telah menggunakan cinta tulus Bima sebagai zona aman. Tak lama setelah itu, Reza menemuinya. Ia tahu ada masalah besar karena aura kesedihan Anya. "Anya, aku dengar kamu dan Bima bertengkar karena aku," kata Reza, raut wajahnya tampak menyesal. "Aku minta maaf. Aku tidak bermaksud membuat masalah." Anya menatap Reza dengan mata yang keras. "Kamu datang ke sini, memutar balik semua yang sudah kususun rapi, dan kamu bilang kamu tidak bermaksud membuat masalah? Reza, kamu meminta aku untuk meninggalkan hidup yang sudah kubangun. Aku meminta kamu untuk memilih hatimu." "Bela Reza. Aku sudah bilang, aku kembali untukmu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi lagi. Aku sudah membuat kesalahan sekali. Kali ini, aku akan memperjuangkanmu." Ia melanjutkan dengan gairah. "Aku tahu hubungan kita sulit, tapi kita memiliki sesuatu yang Bima tidak akan pernah miliki denganmu. Kita saling mengerti jiwa. Kenapa kamu memilih kehidupan yang nyaman, ketika kita bisa punya kehidupan yang penuh gairah?" Malam harinya, Bima akhirnya setuju bertemu Anya di sebuah taman yang sepi. Mereka duduk berjauhan di bangku kayu. "Aku sudah memikirkannya, Anya," kata Bima, suaranya lelah. "Aku mencintaimu lebih dari segalanya. Tapi aku tidak bisa menjadi tempat singgah sementara kamu mencari tahu di mana hatimu sebenarnya berada."
Bima menoleh, menatap Anya dengan intensitas yang jarang ia tunjukkan. Aku tidak akan memintamu memilih dia atau aku, karena aku tahu itu tidak adil. Ia kemudian memberikan ultimatum. Ini yang kuperlukan. Aku butuh kamu pergi ke Reza, tatap matanya, dan katakan bahwa semua ini sudah selesai. Bukan hanya pekerjaan, tapi janji, gairah, dan nostalgia. Katakan padanya bahwa kamu memilih masa depan yang kamu bangun, bukan masa lalu yang kamu tangisi. Jika kamu bisa melakukan itu dengan tulus, dan kamu benar-benar memotong semua ikatan emosional dengannya, aku akan memberimu kesempatan lagi, dan kita akan kembali. Tapi jika kamu ragu-ragu, jika kamu tidak bisa melakukannya, atau jika aku melihat satu lagi momen intim di antara kalian, kita selesai, Anya. Selesai selamanya. Pilihan itu kini terletak di tangan Anya. Ia harus menghadapi hantu masa lalunya, Reza, untuk mendapatkan kembali cinta stabil yang ia hargai, Bima. Tidak ada jalan tengah lagi. Ultimatum Bima terasa seperti api penyucian. Anya tahu, untuk mendapatkan kembali kedamaian dan kepercayaannya, ia harus melakukan hal yang paling sulit, menghadapi Reza bukan sebagai rekan kerja yang canggung atau kekasih yang hilang, tetapi sebagai babak yang harus ditutup. Anya mengatur pertemuan dengan Reza di kantor setelah semua rekan kerja pulang. Ia ingin ini murni konfrontasi, tanpa ada gangguan romantis dari luar. Reza masuk, matanya penuh antisipasi. Ia pasti mengira pertemuan ini adalah kesempatan untuk Anya akhirnya memilihnya. Aku tahu ini adalah kesempatan kita, Nya. Aku sudah memikirkannya. Kita bisa pindah ke sini, atau kita bisa membangun firma desain kita sendiri, kata Reza bersemangat, duduk di seberang meja Anya. Anya menggeleng perlahan. Kita tidak akan membangun apa-apa, Reza. Kita di sini untuk menutup buku, bukan memulainya lagi. Antusiasme di wajah Reza menghilang. Apa maksudmu? Aku di sini untuk bertanya padamu, dan untuk memberimu jawaban dengan jujur, kata Anya, mengambil napas dalam-dalam. Reza, 5 tahun lalu, kamu pergi. Kamu memilih karir di atas aku. Aku mengerti. Tapi kamu tidak pernah melihat ke belakang. Aku terluka, tapi aku move on. Aku membangun kembali hidupku dari nol. Aku tahu aku menyakitimu. Tapi aku kembali. Aku sekarang siap dan mapan. Reza mencoba memotong. Itu intinya, Reza. Kamu siap sekarang. Tapi cinta bukan tentang kesiapan. Cinta adalah tentang kehadiran, tegas Anya, suaranya kini tenang tetapi penuh kekuatan. Saat itu, kamu absen. Dan saat kamu absen, Bima hadir. Bima membantuku menyembuhkan luka yang kamu tinggalkan. Reza bersandar, sorot matanya berubah menjadi rasa sakit. Jadi, karena aku pergi, aku selamanya tidak layak? Apakah penyesalanku tidak berarti apa-apa? Penyesalanmu berarti banyak, Reza. Penyesalanmu menunjukkan bahwa kamu sudah dewasa. Tapi itu tidak mengubah kenyataan bahwa kita tidak akan pernah menjadi kita yang dulu, jelas Anya. Aku sekarang berbeda. Aku menghargai stabilitas. Aku menghargai komitmen tanpa keraguan. Dan kamu, Reza, kamu adalah keraguan. Anya kemudian menggali lebih dalam, menyentuh luka inti perpisahan mereka. Dulu, aku mencintai gairahmu, ambisimu. Tapi aku juga membenci bagaimana ambisi itu selalu menjadi prioritas utama. Bagaimana aku selalu merasa menjadi opsi kedua. Aku tidak tahu apakah kamu benar-benar berubah, atau apakah kamu hanya bosan dengan ambisimu yang sudah tercapai. Reza terdiam, menatap tangannya. Ia tahu, kata-kata Anya benar. Bahkan saat ia kembali, ia masih mendominasi ruang kerjaannya, membuat keputusan, dan mengharapkan Anya mengikuti ritmenya. Aku menyadari, Reza, bahwa apa yang kurindukan bukanlah kamu, lanjut Anya,
air mata akhirnya mengalir. Aku merindukan diriku yang dulu, yang berani, yang naif, yang mencintai tanpa batas. Dan aku menyematkan kerinduan itu pada kehadiranmu. Tapi gairah itu tidak stabil. Dan aku tidak mau hidup dalam ketidakpastian lagi. Reza mengangkat pandangannya. Di matanya kini terlihat pengakuan. Ia melihat wanita yang jauh lebih kuat dan matang di hadapannya, bukan gadis yang ia tinggalkan. Jadi, ini adalah penutupnya? Tanya Reza, suaranya rendah. Ini adalah penutupnya. Kamu adalah cinta pertamaku, guru terhebatku tentang gairah. Tapi kita adalah cerita yang selesai, kata Anya. Aku memilih masa depanku, dan itu adalah masa depan yang aku bangun, yang melibatkan Bima. Reza mengangguk perlahan. Ia tidak berteriak atau memohon. Ia hanya menerima. Aku mengerti. Aku menghormati pilihanmu. Aku datang ke sini dengan harapan untuk memperbaikinya, tapi ternyata kamu sudah memperbaikinya tanpa aku. Ia berdiri dan mengulurkan tangan. Kali ini, jabat tangan itu terasa final, bukan penuh janji. Kita tetap profesional untuk proyek ini. Dan aku akan menjaga jarak, janji Reza. Aku harap kamu bahagia, Anya. Sungguh. Anya menjabat tangannya, merasa gelombang emosi meletus di dadanya. Bukan cinta, melainkan kelegaan yang luar biasa. Ia berhasil. Ia telah melepaskan hantunya. Ia menyadari bahwa ia tidak menolak Reza yang sekarang, melainkan fantasi yang ia pegang tentang apa yang seharusnya terjadi 5 tahun lalu. Ia telah memilih kenyataan yang ia bangun. Setelah konfrontasi emosional dengan Reza, sebuah beban berat terangkat dari pundak Anya. Rasa lelah yang menusuk kini digantikan oleh kejernihan yang menyegarkan. Keputusan telah dibuat, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, Anya merasa benar-benar damai dengan pilihannya. Ia segera menghubungi Bima, memintanya untuk bertemu. Mereka bertemu di tempat kencan pertama mereka, sebuah restoran Italia kecil yang hangat. Bima tampak ragu, ekspresi wajahnya masih tertutup oleh kewaspadaan. Anya langsung ke intinya. Aku sudah bertemu Reza, kata Anya pelan. Aku sudah bicara dengannya. Aku mengatakan padanya bahwa kita adalah babak yang selesai. Bahwa dia adalah masa lalu, dan aku memilih masa depanku bersamamu. Anya menatap lurus ke mata Bima. Aku ingin kamu tahu, aku benar-benar minta maaf atas keraguanku. Itu egois, dan itu tidak adil bagimu. Aku takut mengakui bahwa aku masih memegang erat fantasi tentang apa yang seharusnya terjadi di masa lalu. Tapi setelah melihat Reza, setelah berbicara dari hati ke hati, aku menyadari bahwa apa yang kurindukan bukanlah dia. Aku merindukan versi diriku yang lama, dan koneksi yang ada di antara kami tidak sebanding dengan ketenangan, dukungan, dan cinta yang tulus yang kau berikan. Air mata menggenang di mata Anya. Aku memilih kamu, Bima. Bukan karena kamu aman, tetapi karena kamu membuatku merasa dicintai dengan cara yang paling nyata dan dewasa. Kamu hadir, dan aku mencintaimu. Bima mendengarkan dengan saksama. Perlahan, kekakuan di wajahnya mulai mencair, digantikan oleh emosi yang lembut. Ia mengambil tangan Anya di seberang meja. Aku tidak pernah meragukan bahwa kamu mencintaiku, Anya. Tapi aku meragukan apakah kamu mencintai masa depan kita lebih dari masa lalumu, bisik Bima. Kamu harus tahu, ini adalah risiko besar. Aku sangat takut kehilanganmu, tapi aku juga tahu aku tidak bisa memulai hidup bersamamu jika ada bayangan orang lain di antara kita. Anya mengangguk. Aku mengerti. Aku siap melakukan apapun untuk membangun kembali kepercayaanmu. Bima tersenyum lega. Terima kasih sudah memilih kita, Anya. Tentu saja, konsekuensi dari penolakan Anya segera terasa di lingkungan kerja. Kolaborasi Anya dan Reza menjadi dingin, namun sangat efisien.
Mereka tetap profesional, tetapi Reza benar-benar menjaga jarak, hanya berkomunikasi melalui surel atau di hadapan tim. Meskipun ini membuat pekerjaan menjadi kurang nyaman, Anya menghargai upaya Reza untuk menghormati keputusannya. Namun, tidak lama setelah penolakan itu, terjadi perubahan signifikan pada proyek. Dalam rapat evaluasi strategi, Reza mengumumkan bahwa ia telah menerima tawaran lain di luar negeri setelah proyek hotel ini selesai, tawaran yang lebih besar dan lebih ambisius. Ia tidak akan tinggal di kota itu setelah kontrak berakhir. Ini adalah kesempatan yang sangat menarik yang tidak bisa saya lewatkan, kata Reza di depan tim. Anya menyadari. Ini adalah pilihan kedua Reza. Setelah gagal memenangkan Anya kembali, ia segera kembali ke ambisi dan petualangannya, membuktikan bahwa ia adalah orang yang berbeda dan tidak akan tinggal terlalu lama di satu tempat. Setelah rapat, Reza sempat menatap Anya. Di matanya, Anya melihat sedikit kesedihan, tetapi sebagian besar ia melihat fokus. Ia tidak menyalahkan Reza. Ini adalah siapa dia. Ambisius, bergerak cepat, dan sulit dijangkau. Anya menyadari bahwa jika ia memilih Reza, ia akan kembali pada perasaan ketidakpastian yang sama seperti 5 tahun lalu. Ia akan selalu menjadi opsi kedua setelah ambisi. Malam itu, Bima datang ke apartemen Anya, membawa makanan kesukaan mereka. "Aku dengar Reza akan pergi lagi," tanya Bima, nadanya hati-hati. "Ya, dia mendapat tawaran di luar negeri," jawab Anya sambil tersenyum tenang. "Bagaimana perasaanmu?" Anya memeluk Bima. "Aku lega. Aku lega karena aku tidak perlu meragukan apapun lagi. Aku lega karena aku tahu aku membuat pilihan yang tepat. Dia memilih jalannya, dan aku memilih jalanku bersamamu." Anya merasakan kehangatan dan ketenangan dari pelukan Bima. Itu bukanlah gairah yang membakar, melainkan fondasi yang aman. Dalam beberapa minggu terakhir yang penuh drama, ia telah belajar bahwa cinta sejati tidak perlu dramatis. Cinta sejati adalah komitmen dan kehadiran yang tulus. Ia telah memilih kedewasaan, ia telah memilih kebahagiaan yang langgeng. Bulan-bulan berlalu dengan cepat setelah keputusan Anya. Proyek hotel mewah itu selesai tepat waktu dan mendapatkan pujian kritis. Anya, yang kini bekerja dengan fokus dan kejernihan, mencapai puncak performanya. Ia dan Reza menyelesaikan kolaborasi mereka dengan profesionalisme yang sempurna, tanpa ada lagi sentuhan sentimental atau bisikan masa lalu. 3 hari sebelum keberangkatannya, Reza mengirimkan surel kepada Anya. Itu adalah surat perpisahan yang singkat. Kepada Anya, "Proyek yang luar biasa. Saya belajar banyak dari visi Anda. Saya berharap yang terbaik untuk Anda dan kehidupan baru yang Anda bangun. Saya benar-benar bahagia melihat Anda bahagia. Salam, Reza Darmawan." Anya membaca surel itu, dan ia tidak merasakan sakit. Hanya kelegaan. Ia membalasnya dengan ucapan terima kasih singkat dan harapan yang sama. Babak itu benar-benar tertutup. Ia tidak lagi melihat Reza sebagai kekasih yang hilang, melainkan sebagai rekan kerja yang ambisius, dan seorang guru yang mengajarkannya bahwa kepergian adalah sebuah bentuk jawaban. Hubungan Anya dan Bima tidak kembali ke kondisi santai yang lama. Sebaliknya, hubungan mereka menjadi lebih kuat dan lebih matang, dibangun di atas keterbukaan dan rasa hormat yang diperbarui. Anya belajar untuk jujur tentang ketakutannya, dan Bima belajar untuk tidak menganggap kehadirannya sebagai hal yang pasti. Bima, setelah melihat ketegasan Anya dalam menolak Reza dan kesungguhannya dalam membangun kembali kepercayaan, merasa yakin sepenuhnya. 6 bulan setelah lamaran yang canggung itu, Bima mengajak Anya ke sebuah pantai yang tenang, bukan untuk melamar, melainkan untuk merayakan ulang tahun hubungan mereka. Saat mereka berjalan di tepi pantai, Bima mengeluarkan kotak kecil itu lagi. Kali ini, ia tidak berlutut.
Ia hanya berdiri di samping Anya, di bawah langit senja. Aku tahu aku sudah pernah menanyakan ini, tapi saat itu kita berdua belum siap, kata Bima lembut. Aku melamarmu saat itu karena aku mencintaimu. Aku melamarmu sekarang, karena aku mempercayaimu. Aku mempercayai pilihanmu, dan aku mempercayai masa depan yang kita bangun bersama. Anya menatap cincin itu, dan kini, berlian itu tidak lagi terlihat seperti pertanyaan yang sulit, melainkan janji yang kuat. Ya, bisik Anya, air mata bahagia mengalir. Ya, aku mau. Anya akhirnya menerima lamaran itu, tidak karena ia kelelahan dan mencari stabilitas, tetapi karena ia memilih Bima dengan hati yang utuh. Beberapa bulan kemudian, Anya tidak hanya merencanakan pernikahan. Ia juga mengambil langkah profesional besar. Ia meluncurkan firma desain interiornya sendiri, yang kini memiliki reputasi tinggi berkat proyek hotel yang sukses. Ia adalah seorang profesional yang kuat, didukung oleh pasangan yang stabil. Di sebuah sore yang tenang, Anya duduk di kantornya, meninjau denah rumah baru yang ia dan Bima beli. Rumah itu memiliki foyer dengan warna off-white yang ia pilih sendiri, bukan warna taupe atau beige yang mereka perdebatkan dulu. Rumah itu tidak terinspirasi oleh impian masa lalu, melainkan didesain untuk kenyataan masa depan mereka. Ia melihat cincin di jarinya. Ia tahu, babak mantan datang kembali, telah menjadi titik balik terpenting dalam hidupnya. Reza telah kembali untuk mengajarkannya bahwa fantasi masa lalu harus ditinggalkan, agar ia bisa sepenuhnya menghargai cinta yang hadir dan memilihnya setiap hari. Anya menutup denah itu, tersenyum. Ia telah selamat dari badai nostalgia, dan ia keluar sebagai pribadi yang lebih kuat, lebih dewasa, dan siap menyambut kehidupan barunya.